dalam 10 tahun kedua ini punya sebuah tagline baru. Tagline-nya ini adalah Asa Nabil Berkemajuan. Nah, 10 tahun kedua Asa Nabil Berkemajuan dengan moto yang cukup baik, yaitu sekolah tahfidz Al-Quran unggulan berbasis bahasa internasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asa Nabil TV dimanapun berada, insya Allah pada kesempatan siang yang berbahagia, kita kedatangan seorang tamu yang istimewa, spesial tentunya buat keluarga Asa Nabil TV, buat seluruh pemirsa dimanapun berada, yaitu seorang pengawas. Nama beliau adalah Bapak Salahuddin Fitri, SAG MPD. Nah, beliau ini seorang pengawas di banyak sekolah, Pak, ya? Di Banjarmasin khususnya. Nah, jadi kita akan mendengarkan banyak sekali nantinya apa saja yang dapat motivasi atau mungkin nasihat atau apa, kita akan tanyakan seputar beliau. Baik. Bapak, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti Bapak sibuk ini akhir-akhir ini. Biasa ya. Tadi sebelum dari sini kira-kira Bapak dari mana? Ini ada kegiatan tadi Part 3 dalam rangka Milad Part 3 Banjarmasin yang ke-31. Masya Allah. Kemudian tadi ada kedua juga. Kembali ke kantor, kemudian baru ke sini. Masya Allah. Begitu padat tapi masih siap untuk menyempatkan diri untuk sahabat teman-teman Asa Nabil TV tentunya, Pak, ya. Baik, terkait dengan di sini kira-kira apa saja yang perlu dibenahi atau mungkin ada masukan dari Bapak terkait bagaimana kemajuan. Karena gini, Pak, kami ini dalam 10 tahun kedua ini punya sebuah tagline baru. Tagline-nya ini adalah Asa Nabil Berkemajuan. Nah, 10 tahun kedua Asa Nabil Berkemajuan dengan moto yang cukup baik, yaitu sekolah tahfidz Al-Quran unggulan berbasis bahasa internasional. Nah, kira-kira apa tanggapan dari Bapak terkait fisiknya atau mungkin programnya atau sekilas pandang gitu, boleh silakan. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur bisa bertemu rekan-rekan, sahabat-sahabat di TV Asa Nabil. Hari ini kita sama-sama sharing. Jadi kalau tanyakan tentang bisa jadi ada saran ya, ada katakanlah ada bahan masukan begitu. Asa Nabil ini kan terdiri dari jenjang RA, dan MI dan juga Sanawiyah. Iya, pada Sanawiyah. Nah, kemudian dengan moto baru Asa Nabil Berkemajuan. Luar biasa itu. Jadi kalau orang membaca kalimat tersebut, kemudian yang terlintas di benak mereka, artinya Asa Nabil ini selalu berinovasi. Artinya Asa Nabil ini selalu ingin terdepan. Iya. Selalu ingin membenahi. Asa Nabil terlihat bahwa progres tahun ke tahun itu kelihatan. Jadi kalau dari sisi fisik orang sudah bisa melihat. Kemudian dari sisi hasil pembelajaran juga sudah bisa dibuktikan anak-anak kita yang TNI, anak-anak Sanawiyah itu mereka memiliki prestasi yang tidak hanya dari sisi prestasi akademik, tapi juga non akademik juga. Nah, saya bersyukur bisa berinteraksi dengan para stakeholder, para guru, kemudian juga yayasan yang ada di Asa Nabil. Yang jelas begini, masyarakat
itu mereka punya kebebasan untuk memilih. Mereka memiliki kebebasan untuk memilih. Jadi memanfaatkan kebebasan mereka untuk memilih, maka yang kita lakukan itu adalah menampilkan yang terbaik. Menampilkan yang terbaik. Jadi kalau dari sisi fisik, bagaimana sebuah lembaga pendidikan itu, satuan pendidikan itu memberikan bekal kepada peserta didik, itu tidak hanya dari sisi kognitif. Kognitif itu kan ini kemampuan pengetahuan, Iya, itu kan masuk kognitif. Jadi tidak hanya mencerdaskan anak dari sisi kognitifnya saja, perlu jadi afektif juga. tapi dia perlu dibekali bagaimana dia memiliki sikap yang baik, Spiritual jadi berarti, Pak, ya? spiritual, jadi afektifnya bagus, sifatnya bagus, kelakuannya bagus, akhlaknya bagus. Nah, jadi kemudian juga ada nilai-nilai keterampilan yang memang juga diajarkan kepada anak. Jadi 3 ranah itu tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Nah, jadi Hasan Nabil itu sudah melakukan. Jadi kan kalau memang pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan kognitif ya sudah dilakukan sesuai dengan kurikulum yang ada dipakai oleh kita yang berada di bawah Kementerian Agama. Kemudian yayasan ini memiliki program. Jadi kan program yayasan itulah yang justru memiliki perbedaan dengan sekolah lain. Jadi kalau ada tahfiz, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang lain, sholat berjamaah dan yang lain, itu justru melatih mereka, membiasakan mereka dalam kehidupan sehari-hari itu memang harus itu tidak lepas dari amalia-amalia keagamaan. Nah, supaya mereka merasa selalu ini kan sekolah taktis Quran. Jadi seperti yang sering sampaikan bahwa memang hidup kita tidak boleh lepas dari Al-Quran. Jadi meskipun sebenarnya kita belajar mata pelajaran umum, tapi apa yang kita lakukan tetap harus berpegang kepada Al-Quran dan kita. Nah, jadi apa yang dilakukan itu mudah-mudahan bisa terus dikembangkan dengan berbagai inovasi yang berbeda. Nah, jadi ada keragaman yang bisa Sedikit Pak lah. Nah, ya. Alhamdulillah, terima kasih pertama masukannya ya kepada kami, kepada Hasan Nabil Ya. Alhamdulillah dan berbenah Ya. karena tidak ada yang sempurna termasuk di sekolah kan. Iya, benar. Jadi dengan itu kita terus nih mencari kesalahan kita sendiri perlu mencari kesalahan kita kan. Iya. Menjadi sebuah tamparan bagi kita untuk maju. Nah, oleh karenanya tadi 3 aspek itu disebutkan Bapak, alhamdulillah juga memang dari segi positifnya kita sudah sesuai dengan pedoman dari Kemenak kan gitu. Ya. Nah, kemudian dari segi spiritual kita bangun alhamdulillah Hasan Nabil juga terkenal dengan sisi spiritualitasnya. Jadi memang budayanya jaga terus segala macam dijaga. Paling yang sedang kami kembangkan ini gimana sisi afektifnya betul-betul semakin terdepan lagi. Oleh karenanya kita ini kan sudah termasuk dalam tapi alhamdulillah dan kita merasa perlu tidak puas mungkin Pak ya, tidak puas karena kalau kita cepat berpuas diri malah bahaya jadi. Nah, jadi kita merasa ada kurang, kita tidak cukup untuk bersaing di nasional terutama di pendidikan. Untuk maju hanya di situ saja stagnan. Nah, kita coba buka namanya kita di lain mata baru. Sekolah tahfiz Al-Quran bulan berbasis bahasa internasional. Jadi program kita ini insya Allah kita akan mulai launching dari depan atau tahun depan. Itu dengan caranya nanti akan ada fokus bahasa selama 3 semester. Jadi dengan fokus tahfiz tetap ada, tidak meniadakan pelajaran umum, tapi paling pelajaran umumnya akan dikonversikan selama semester sedikit kepada bahasa tadi yang kita perlukan. Bahasa itu terdiri dari bahasa Arab, Inggris ataupun Mandarin. Nah, jadi opsi bagi anak-anak misalkan dia cenderung ke Arab, dia akan memilih bahasa Arab. 1 semester akan dibina. Dan alhamdulillah kami juga termotivasi dari beberapa pesantren dan juga termotivasi dari yang dilakukan di Separe, Pak. Jawa Timur. Jawa Timur. Jadi kita pengen mengalokasikan cara belajar mereka. Karena kami menilai dengan melihat sebetulnya anak-anak sekolah itu
6 tahun ya, 3 Ya. tahun SMP, 3 tahun SMA. Tapi dari sisi bahasa, mereka itu seperti kurang memadai, mohon Ya, maaf lah ya kan. ya. Padahal sejujurnya 1 semester pun atau 3 bulan bahkan cukup untuk Ya, berkomunikasi lancar gitu. Iya. Kita tidak masalah dari 3 tahun SMP, kita mengorbankan 3 bulan misalkan, Iya. atau dari 6 tahun itu kita mengorbankan 6 bulan misalkan, untuk mereka bisa lancar bersaing. Jadi yang dilahirkan itu nanti, wah ini Saki atau siswanya Al-Quran, atau misalkan 3 juz kah, 10 juz kah, mungkin segala macam. Tapi ketika bersaing atau misalkan masuk dari luar, kerja atau segala macam, atau lanjut pendidikan, harapnya bagus. Ya. Bisnya Bisa bagus, bahkan bisa bersaing badannya bagus. Iya. Nah, itu kita harap. Kira-kira pandangan Bapak terkait program transfer bagaimana? Inovasi ini sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau selama ini anak-anak memiliki nilai yang memiliki indeks prestasi yang, tapi kemampuan komunikasi dalam bahasa asing itu lemah. Itu akan menjadi masalah. Itu akan menjadi masalah. Karena di setiap lini kerjaan, di setiap bidang, kita ini kan berada di sebuah keadaan yang sekarang itu sudah mengglobal. Jadi karena kita berada di sebuah keadaan yang mengglobal, kita tidak bisa menguasai salah satu sisi saja di kita. Nah, jadi kalau anak kita memiliki kemampuan berbahasa Inggrisnya bagus, kemudian bahasa Arabnya juga mungkin atau bahasa Mandarin. Jadi bekal kemampuan berbahasa itu akan menjadi nilai plus, akan menjadi nilai plus. Jadi asa nabil itu asa nabil plus. Jadi kalau asa nabil itu yang sama dengan orang lain itu tidak ada bedanya. Nah, jadi kan bagaimana ketika dia tamat madrasah ibtidaiyah, tapi dia memiliki kemampuan komunikasi yang bagus, itu sudah menjadi prestasi, jadi plus bagi kita semuanya. Jadi tidak hanya rekan-rekan di yayasan di lingkungan Asanabil, tapi ini akan mengharumkan nama kota Banjarmasin dan juga Kalimantan Selatan. Dan kita harapkan kalau sudah seperti itu nanti orang akan melirik. Jadi yang ikut belajar itu tidak hanya orang lingkungan Banjarmasin, tapi ternyata ada di kabupaten lain atau di provinsi lain. Oh, ini layak ini untuk diikuti, artinya menuntut ilmu itu dimanapun kalau baik itu akan dikejar. Nah, itu yang tentunya menjadi harapan kita. Nah, jadi tinggal bagaimana kita menyiapkan tenaga pendidiknya, tenaga pengajarnya yang memiliki kompetensi yang sesuai. Nah, tentunya nanti ada pola-pola pembelajaran dalam arti pembiasaan, karena bahasa itu kan perlu praktisnya. praktisnya Itu jantung dari bahasa. bahasa. Jadi komunikasi kan. Kata dipraktekkan tiap hari itu kan. Itu luar biasa. Itu yang tentunya menjadi harapan kita semua. Sama satu lagi Pak, alhamdulillah kita sudah ya kami lagi ya terus semangat sama satu lagi mungkin terkait dengan hari yang tidak lama kita peringati. Juga hari itu adalah hari di mana kebangkitan jiwa muda. Ini yang disebut dengan Sumpah Pemuda. Nah, kira-kira adakah nasihat secercah motivasi dari Bapak, kata-kata terkait apa yang seharusnya anak-anak siswa lakukan, kami sebagai tenaga pendidik lakukan, atau mungkin selaku jiwa muda secara umum keseluruhan lakukan, terutama dalam pendidikan. Kira-kira apa? Kita saat ini berada di bulan Oktober. Bulan Oktober itu di dalamnya ada peringatan Hari Sumpah Pemuda. Kalau kita menengok sejarah kemajuan suatu bangsa, perubahan yang dilakukan itu justru di tangan para pemuda.
Nah, As-Sanabil diharapkan juga begitu. Jadi As-Sanabil ini diisi oleh orang muda yang energi. As-Sanabil ini mendidik generasi-generasi muda yang akan menjadi pemimpin bangsa. Jadi kalau selagi muda, semasa muda, apakah posisinya sebagai anak, sebagai peserta didik, ataukah sebagai ustadz di sini? Jadi kalau masa muda itu tidak dimanfaatkan, itu akan rugi. Akan rugi. Karena sejarah telah mencatat justru kemajuan itu di tangan para pemuda. Betul. Nah, jadi saran saya untuk rekan-rekan grup staff yang saya lihat ini rata-rata memang para pemuda ya. Nah, jadi cobalah gelorakan semangat muda itu, gelorakan semangat muda itu berjihad. Berjihadnya bukan mengangkat senjata, Ya. tapi berjihadnya bagaimana As-Sanabil ini kita kembangkan, berinovasi sehingga bisa menjadi lembaga pendidikan yang memang didambakan. Yang memang didambakan itu yang kita kehendaki. Nah, itulah jihad kita. Itulah jihad kita. Jadi kalau boleh diistilahkan, Oktober ini peringatan bahwa kita kembali meluruskan niat. Meluruskan niat untuk berjihad. Jadi kita tidak boleh santai-santai saja. Kita tidak boleh, bahasanya itu kan ya biarlah berlalu. Tapi ini waktu ini kan tiap hari terus berjalan, terus bergulir, terus berjalan. Dan itu yang akan kita manfaatkan ketika kita lalai. Ketika kita lalai, kita akan. Nah, jadi jangan sampai Ustadz lalai, nanti anak-anak kita juga lalai. Ya, berarti sia-sia nih kita jadi sekolah dengan usia. Jadi iya itu. Ya, baik, insya Allah itu yang akan kita terus kembangkan, Iya. akan terus semangat. Ya mudah-mudahan hadir Bapak itu sebagai pemacu kami balik. Iya. Nah, jadi ibarat dalam percikan api itu percikan awalnya. Iya. Nanti api bisa berkobar kan? Iya, iya. Mudah-mudahan hadir Bapak juga kami bisa terus berkembang inovasinya lebih inovatif, lebih kreatif, dan insya Allah nanti kita akan membuat luar biasa. Kita akan terus lanjutkan anak kita ke ranah prestasi, karena kan akademik maupun akademik. Jadi Pak, untuk terakhir boleh kami bersama-sama kita mengadakan satu buah yel dengan kata-kata ayo sekolah ke As-Sanabil. Oke. Ini tagline kami soal di Iya, Pak. iya. Baik, mungkin dari Boleh, iya silakan. hitunglah sampai 3 ya. Kita sampai ayo sekolah ke 1, 2, 3. Ayo sekolah ke As-Sanabil. Contoh Pak. Iya. 1, 2, 3. Ayo sekolah ke As-Sanabil. Terima kasih banyak Pak. Oke, itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo sekolah ke As-Sanabil.